wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Saya Wisuda Probowati, guru kelas 4 SDN Kepung 3, Kabupaten Kediri. Dalam aksi nyata platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar. Bapak Ibu, dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, bagaimana pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Bagaimana pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya? Dan bagaimana penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid? Mari kita simak isi dari platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul, yaitu Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik merupakan sikap memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum memerdekakan murid, Bapak Ibu guru harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksikan apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga, bertutur kata dengan lembut, mendengarkan pendapat, serta memotivasi siswa untuk senang dan gemar belajar. Bapak Ibu guru hebat, dalam mendidik dan mengajar, dalam topik Merdeka Belajar, kita harus mengubah sistem-sistem pengajaran pada zaman kolonial Belanda. Sistem pengajaran tersebut antara lain, yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat ia lalai dalam mengerjakan tugas. Murid duduk rapi, menghadap ke depan dan kelas hening. Melakukan pemeringkatan murid berdasarkan nilai tes pengetahuan. Menyeragamkan pembuatan tugas. Dan memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Menginjak pada pembahasan modul berikutnya adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yaitu disesuaikan dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan dibagi dalam 2 hal, yaitu yang pertama adalah kodrat alam, yang berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Yang kedua adalah kodrat zaman, berkaitan dengan isi dan irama yang disesuaikan dengan zaman anak tersebut lahir dan bertumbuh kembang. Zaman selalu berubah-ubah, sehingga pola pelajaran kita pun juga harus berubah mengikuti perkembangan zaman tersebut. Dengan kondisi murid yang sangat unik dan berbeda-beda, kita harus memfasilitasi setiap kodrat individu. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya kita selalu ingat bahwa segala kepentingan anak-anak mengenai diri pribadi maupun kemasярakatannya jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yaitu yang pertama adalah continue, yaitu pengembangan yang berkesinambungan
yang dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah konvergen, berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil sumber dari luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Yang ketiga adalah konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Asas trikot dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara melatih keberanian berpendapat atau olah akal, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa, memunculkan kehendak atau olah karsa, dan yang terakhir, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis murid. Bapak Ibu guru yang luar biasa, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan di mana seharusnya. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah bukan pada zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan kodrat zaman murid tersebut. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso Sung Tulodo, ing Madya Mangun Karso, tut wuri handayani, dan menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Dalam pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, terdapat trisentra pendidikan, yaitu keluarga, yang merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Keluarga di mana tempat anak tumbuh sangat berpengaruh bagi pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar seorang anak terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, berperilaku, budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Selanjutnya adalah sekolah. Sekolah merupakan lingkungan kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Trisentra yang terakhir adalah masyarakat atau pergerakan pemuda, yaitu pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat. Seperti halnya keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Bagaimana anak tersebut dalam bergaul dan memilih teman. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar.